Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor emas untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Karena saat ini harga emas terpantau sudah mulai melemah. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi beberapa saham di sektor emas untuk melihat bagaimana potensi minggu depan. Karena pada pergerakan harga emas saat ini bisa kita lihat yang terbaru, emas saat ini kembali melemah, turun 2% lebih. Silver juga turun 6% lebih. Dan kemarin baru sempat kita bahas saham ARCI, PSAB dan emas yang masuk ke indeks emas global. Terpantau pada perdagangan terakhir kemarin, ARCI kembali melemah, turun 5% lebih ke 1.600. Jadi ARCI walaupun sempat naik karena ada sentimen masuk ke indeks global emas, tapi bisa kita lihat ini masih gagal naik di atas garis EMA50 di 1700. Dan cara pergerakan ini masih sideways, dan saat ini bisa kita perhatikan garis EMA50 di 1700 masih berupa resisten kuat. Bisa kita perhatikan di sini pada tanggal 9 Maret, ARCI sempat bertanda rebound dari 1600, mencoba break garis EMA50, ternyata gagal, turun kembali 1600, bisa bertanda rebound dan kembali gagal break pada perdagangan hari Selasa kemarin. Dengan candle muncul lumayan solid. Jadi untuk ARCI muncul harus hati-hati. Ada potensi apabila jebol 1600, ARCI berpotensi akan lanjut turun ke support lebih kuatnya di 1400 sampai garis EMA 150 di sekitar 1385. Dan untuk ARCI bisa kita lihat di sini, asing terpantau 2 hari terakhir masih masuk. Dan di broker saham ini jika kita lihat di sini sebenarnya masih ada akumulasi pada penurunan 5% lebih ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau sama ARCI saat ini, misalnya wait and see dulu. 1600 sampai saat ini memang masih berupa support. Ini masih belum terkonfirmasi break. Jika terpantau nanti hari Rabu ARCI bisa bertanda rebound, bisa coba spekulatif buy. Tapi untuk saat ini tetap jadikan garis EMA50 di sekitar 1700 untuk target swing jangka pendek. Apabila ARCI berhasil rebound, tapi tetap kesulitan untuk break garis EMA50 ini. Atau hold saat itu selama ARCI tidak turun bawah 1600. Dengan target lebih jauh di 1800. Tapi harus diperhatikan apabila pada saat bursa dibuka nanti ARCI malah tembus 1600, lebih oke misalnya coba tunggu di harga lebih bawah apabila mau entry saham ARCI. Dan ingat secara teknikal ARCI akan kurang oke apabila gagal bertahan 1600. Ada potensi untuk mulai patah tren dan ada potensi malah untuk mengetes garis EMA 150. Sekarang kita lihat PSAB. PSAB secara teknikal juga hampir mirip dengan ARCI. Sebelumnya juga sempat bangkit karena sentimen masuk ke indeks emas. Tapi tetap bisa kita lihat secara candle garis EMA50 di sekitar harga 545 ini secara candle belum terkonfirmasi break. Dan 2 hari terakhir PSAB juga menyentuh atau mengetes zona resisten 580 sampai 600 ini juga masih gagal break. Jadi PSAB masih turun 4% lebih ke 530. Dan saat ini dekat dengan garis EMA 150 di 525 yang secara candle juga sebenarnya ini belum terkonfirmasi break sebagai resisten. Dan secara pergerakan PSAB juga masih sideways. Sebelumnya juga malah sempat turun bawah 500 mendekati harga 460. Dan bisa kita lihat di sini, asing pada penurunan 4% lebih kemarin melakukan sedikit distribusi setelah sempat masuk dengan jumlah lumayan besar. Penurunan 4% lebih ini jika kita lihat di sini ini juga masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk PSAB, secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah di bawah garis EMA 150 untuk mengetes harga 500. Ya, apabila tentu mau coba spekulatif buy saham PSAB misalnya lebih oke, coba tunggu di sekitar 500. Lihat pada saat mengetes 500 maka PSAB bisa bertahan. Apabila bisa bertahan baru coba entry untuk swing dengan target swing terdekat di 530 sampai 550 yang merupakan resisten di garis EMA 50. Dan sebaiknya entry apabila PSAB ternyata lanjut turun bawah 500. Karena cara pergerakan PSAB berpotensi akan mulai downtrend kembali. Jadi selama masih kuat di atas 500 teman-teman masih hold, masih oke. Dan jika ternyata lanjut turun bawah 500, ingat secara teknikal sudah tidak oke. Sekarang kita lihat saham emas yang pada perdagangan terakhir kemarin masih naik walaupun sempat terkoreksi. Jadi bisa kita lihat saham emas sudah mencapai target kenaikan di 10.000. Tapi pada penutupan bisa kita lihat kembali berada di sekitar 9.500. Jadi 9.500 ini masih berupa resisten. Tapi secara teknikal emas lebih oke daripada ARCI maupun PSAB. Jadi emas pada saat mendapat sentimen positif ini langsung naik tinggi. Hari Jumat juga
naik tinggi, tapi pada saat penutupan terkoreksi dan hanya naik 4%. Sehingga candle pada kenaikan hari Selasa kemarin tidak begitu oke. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham emas, asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi 2 hari terakhir, asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar, kenaikannya juga lumayan tinggi, dan bisa kita lihat di sini masih ada akumulasi besar. Sehingga untuk emas, apabila teman-teman sudah punya, untuk saat ini bisa jadikan 8.800 untuk trail stop, atau mungkin teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 8.000 untuk trail stop saat ini. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dari entry, menurut saya lebih oke, coba tunggu di sekitar 8.500 sampai 8.800 dulu untuk target entry saat ini. Jadi lebih oke tunggu terkoreksi dulu, mengetes 8.500, apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Jika ternyata saham emas mencoba break 10.000, gagal break dan turun bawah 8.500, lebih oke coba tunggu di 8.000. Karena memang cara candle pada perdagangan terakhir ini candle tidak oke, takutnya ini tanda-tanda perbalikan arah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.